Kakek, gimana kalau kita balik ke rumah sakit? Suruh dia temui ayah di rumah sakit. Nggak usah, dia sudah datang. Sebaiknya kalian masuk dulu. Muridmu, aku Tommy. Beri salam pada guru. Tommy, dalam sekejap 50 tahun sudah lewat. Akhirnya hari ini tiba. Waktu membuat orang menua. Guru masih sama kayak puluhan tahun yang lalu. Oh ya guru, sekarang guru identitasnya apa? Dosen pengganti di sebuah universitas. Cocok dengan citra guru. Waktumu gak banyak lagi. Kau mau minta apa dariku? Bilang saja langsung. Guru memang tahu semuanya. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita, guru dan murid selama puluhan tahun. Lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Baik, aku setuju. 3 tahun. Enggak lebih atau kurang 1 hari pun. Begitu waktunya tiba, aku akan pergi. Dan gak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Halim. Baik. Selama 3 tahun ini, kamu mau aku hidup di sana pakai identitas apa? Murid sudah siapkan segalanya. Dea, kemarilah. Ada apa, kakek? Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Kakek ini bicara apa? Aku bahkan gak kenal dia. Aku juga punya orang yang aku suka. Ayah, lelucon apa ini? Ini cucumu. Cucu kandung. Ayah, urusan pernikahan mana bisa sembarangan begitu? Pria itu memangnya siapa? Dia seorang dosen. Dia sangat cocok denganmu, Dea. Aku sudah buat surat wasiat. Kalau kalian gak dengarkan aku, harta keluarga Halim akan dibekukan. Hah? Kalau kamu gak setuju, aku gak akan mati dengan tenang. Mau nikah kok. Dea, kakek pasti punya suatu alasan. Kalau begini, guru bisa tinggal lebih lama lagi di keluarga Halim. Ini keinginan terakhir kakek, jadi kamu turuti saja. Ayah, Dea akan nikah. Aku setuju, kakek. Baik. Setelah serahkan dia padamu, aku sudah bisa tenang. Baik. Kakek! Di depan itu kantor keluarga Halim. Nanti begitu masuk, hancurkan semuanya. Pastikan proyek baru nggak bisa dimulai. Kalian mengerti? Siap, Kak. Ayo. Aku kasih kalian 1 menit. Hilang dari pandanganku. Hei, kamu siapa? Pergi sana. Masih ada 50 detik. Astaga. Kamu di mana? Aku di kantor properti keluarga Halim. Aku di Bar Haru sekarang. Ingat ya, kamu harus datang dalam 10 menit. 10 menit? Jaraknya 20 km. Cari cara saja sendiri.
Gimana dia? Iya, gimana dia? Jangan buat penasaran. Dia bilang setuju. Serius? Hebat. Begini saja, kalau dia datang dalam 10 menit, makan malam ini kami yang traktir. Kalau dia nggak datang, kamu yang traktir. Kalau gitu aku pasti menang. Dea, dia itu suamimu. Kamu yakin begini nggak masalah? Ada masalah apa? Sejak kakek meninggal, selama 3 tahun ini, apapun yang aku ajukan, dia nggak mau cerai dariku. Kalau dia terus maksa begini, aku anggap saja dia anjingku. Sudah bisa jadi anjingnya Dea. Sudah untung banget buat dia. Dia bahkan bukan dosen tetap, cuma dosen honorer. Bisa masuk ke keluarga Halim, 1 dari 4 keluarga besar kota Haru. Sudah hoki 8 turunan buat dia. Ini Gary. Halo Gary? Iya, aku tahu. Pasti. Pangeran berkuda putihmu, Gary, akan pulang dalam 3 hari. Senang nggak? Deg-degan nggak? Jangan asal ngomong. Aku sudah nikah. Sudahlah Dea, nggak usah pura-pura. Memangnya kami nggak tahu kamu. Kamu cepat-cepat saja ceraikan suamimu yang numpang hidup itu. Gary, baru cocok buat kamu. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Orangnya belum datang juga. Kayaknya dia bakal kalah nih. Kenapa dia? Kamu nggak apa-apa? Aku menang. Gila, kamu hebat juga Dea. Gimana kamu didiknya? Hebat banget kamu Dea. Ada apa ini? Gak ada apa-apa kok. Tapi tadi di telepon, kamu kedengarannya panik banget. Aku panggil kamu ke sini buat jadi hiburan. Untuk semuanya. Hiburan? Iya, hiburan. Dea barusan taruhan sama kami. Katanya dengan 1 telepon, sejauh apapun kamu bakal langsung datang tergesa-gesa. Ternyata benar. Tepat waktu banget. Aduh, ini jam macet sore di kota Haru. Kamu gimana datangnya? Jangan-jangan kamu terbang ya? Jadi kamu panggil aku ke sini cuma buat taruhan sama temanmu dan ngerjain aku? Iya. Kenapa? Apa kamu gak senang? Kamu boleh keluar dari keluarga Halim, hilang dari hadapanku. Aku gak akan mencegahnya. Aku bahkan bisa kasih kamu uang banyak, biar kamu gak perlu kerja selamanya dan tetap bisa hidup enak. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita, guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Dea, kalau bukan karena janjiku sama kakekmu, untuk apa aku sama kamu 3 tahun, ha? Sudahlah, tinggal 3 hari lagi. Begitu 3 hari lewat, kita nggak akan ada urusan lagi. Kamu Ezra, dia lagi ngomong sama kamu. Kamu bisu, jawab. Ezra, sebaiknya kamu cepat-cepat pisah dari Dea deh. Jangan ganggu masa depannya. Sekarang sudah malam. Besok kamu masih ada kontrak penting yang harus dibahas. Aku antar kamu pulang. Aku kira kamu mau ngomong apa dari tadi. Ternyata cuma ini saja. Bukannya ini bagus? Suami numpang hidup harus seperti dia. Ini namanya menahan malu. Paham nggak? Kalau enggak, mana bisa tahan 3 tahun? Benar juga. Tapi kalau aku jadi dia, aku pasti nggak bisa. Ezra, aku salut sama kamu. Gak usah diantar, aku pulang. Rusak suasana saja. Dea, tunggu aku. Ezra, sebenarnya dia orangnya baik. Kamu harus lebih sabar sama sikapnya. Dia nggak bermaksud buat kamu malu. Kamu jangan ambil hati. Nggak bermaksud buat aku malu. Lagian juga tinggal beberapa hari lagi. Sudahlah. Keluarga Halim ini nggak boleh disentuh lagi. Benar, Kak. Orang itu beneran ahli yang nggak bisa dijelaskan pakai logika. Untung saja dia nggak niat bunuh kita. Kalau nggak, habis kita. Iya, Aku juga heran. Tommy sudah meninggal 3 tahun. Tapi keluarga Halim tetap berjaya. Padahal dia nggak ada penerusnya. Sekarang aku baru tahu. Ada orang hebat di balik mereka.
Jangan cari masalah. Sepertinya kita nggak bisa tinggal di kota Haru lagi. Jalan. Ayo. Mana Ezra? Kenapa belum pulang buat masak? Aku sudah pulang. Kamu masih ingat pulang? Lihat, sudah jam berapa sekarang? Kamu mau kami kelaparan? Ibu, aku juga punya kerjaan dan urusan sendiri. Gimana kalau pembantu saja yang masak mulai sekarang? Nggak harus tunggu aku pulang. Aduh, ibu cuma bilang dikit, kamu sudah nggak senang. Siapa suruh kamu masak yang enak? Ayah dan ibu jadi terbiasa. Masakan pembantu mana bisa sama? Kalau suatu hari aku nggak pulang gimana? Kamu nggak pulang? Maksud kamu apa? Kamu capek masak? Enggak. Kalau gitu cepat masak sana. Baik. Nah, kamu memang hebat. Di depan kamu, Ezra nafas saja nggak berani. Mau napas kencang apa lagi? Kalau bukan karena ayah, mana mungkin kita biarkan dia numpang hidup 3 tahun. Dia bisa berguna sedikit saja, sudah harusnya bersyukur. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Nggak terlalu yakin. Keluarga Halim dibanding 3 keluarga besar lain di kota Haru, daya saingnya rendah. Tapi, aku bakal berusaha sebisa mungkin. Pokoknya harus dapatkan proyeknya. Kerjasama ini penting buat kita. Lihat keluarga ini, ayahmu nggak bisa diandalkan. Ezra juga nggak berguna. Keluarga kita bergantung padamu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Asal kamu mau buka mulut, pasti nggak ada masalah. Iya benar, kamu dan Gary itu tumbuh bareng dari kecil. Kalian sudah kayak keluarga sendiri, gak perlu sungkan. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Kamu nggak bisa tidur. Kalau kamu terganggu, kamu tidur di ruang baca saja. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Kamu tahu apa? Kamu kira ini sebuah masak? Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Halo? Dea, aku tunggu kamu di bawah rumahmu. Dea, sudah lama gak ketemu. Nih, ambilin. Gary, bukannya kamu pulangnya 3 hari lagi? Aku bilang 3 hari lagi ke orang lain. Biar nanti begitu aku pulang, aku bisa langsung ketemu kamu. Dea, kamu ngerti perasaanku kan? Maaf, Gary. Aku sudah nikah. Dea, aku tahu situasimu. Ezra itu cuma anjing yang kamu pelihara saja. Gak penting sama sekali. Sekarang aku sudah pulang. Asal kamu mau cerai sama dia, aku bersedia nikahi kamu. Gary, aku senang kamu pulang. Tapi kamu tiba-tiba bilang begini. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku mengerti. Gak buru-buru kok. Kali ini, aku bakal menetap di sini. Aku gak akan kasih tekanan atau paksa kamu. Aku datang hari ini cuma untuk lihat kabar orang yang selalu kurindukan. Lihat kamu baik saja, aku sudah tenang. Cepat istirahat ya. Gary, besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Dea, ini pertama kalinya kamu minta bantuanku. Aku pasti bantu. Terima kasih, Gary. Setelah urusan selesai, aku pasti bakal balas kebaikanmu. Tunggu kabar baik dariku. Angin di luar kencang. Cepat pulang. Kenapa kamu bangun? Belakangan kulihat kamu cemas banget. Takut kamu gak bisa tidur. Jadi, aku buatkan sup buat kamu. Habis minum, tidur lebih awal. Tunggu sebentar. Kenapa kamu nggak tanya? Barusan aku kemana? Kalau aku tanya, kamu bakal jawab. Ezra, kamu benar-benar baik. Selama 3 tahun, kamu jaga aku. Dan kamu nggak pernah mengeluh
Tapi aku mau kamu tahu, bukan cuma 3 tahun, bahkan 10 tahun pun, aku nggak akan buka hati karena perhatianmu. Perbedaan status kita terlalu besar. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku mengerti. Berhenti dulu. Apa kamu kira, dengan selalu jaga perasaanku, aku akan merasa berutang padamu? Aku nggak pernah pikir begitu. Halo, Paman. Ada apa, Gary? Kenapa telepon malam-malam begini? Proyek utara kota keluarga Wito, aku punya teman. Berhenti dulu. Kamu nggak bisa ikut campur dalam proyek itu. Kenapa, Paman? Ada orang yang punya jasa besar terhadap keluarga Wito. Proyek itu sudah pasti miliknya. Nggak ada yang bisa ikut campur. Kamu mengerti? Baiklah. Tunggu aku di mobil. Baik. Nona Dea kan? Iya, Pak Budi sudah menunggu Anda. Silakan ikut saya. Silakan, Nona Dea. Nona Dea sudah datang. Silakan duduk, silakan duduk. Pak Budi. Soal proyek di utara kota, keluarga Halim memang bukan yang terkuat di Kota Haru. Tapi tenang saja, proyek ini saya pasti turun tangan langsung dan selesaikan dengan baik. Jadi, kami harap bisa dikasih kesempatan. Tenang saja, proyek utara kota itu pasti akan dikasih ke keluarga Halim. Ini dokumen perjanjian proyeknya. Apa ini pantas? Apa ini pantas? Gimana kalau saya jelaskan lebih rinci tentang kondisi detail keluarga Halim? Karena orang itu sudah bicara, tentu saja saya percaya pada kalian. Orang itu siapa? Orang itu tentu saja adalah orang yang dekat sama Nona Dea. Besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Tunggu kabar baik dariku. Terima kasih Pak Budi. Keluarga Halim pasti nggak akan kecewakan Anda. Silakan tanda tangan. Senang sekali bekerja sama dengan Anda. Senang kerjasama dengan Anda. Hati-hati di jalan. Guru, tugasnya sudah selesai. Aku sudah serahin proyeknya ke Nona Dea. Baik. Nanti aku mampir ke kediaman Wito. Benarkah? Bagus sekali. Keluarga Wito akan selalu menyambut kedatangan guru. Dea? Gary, kamu sengaja tunggu aku di sini. Bantuan yang kamu minta tadi malam, aku mau kasih tahu. Terima kasih banyak. Proyek utara kota itu sudah aku dapat. Keluarga Halim utang budi sama kamu. Bukannya Paman bilang proyek ini sudah diputuskan. Ada apa ini? Jangan-jangan Paman cuma pura-pura tapi sebenarnya bantu aku. Masalah kecil saja. Asal kamu senang. Kamu belum makan kan? Aku traktir ya. Aku yang traktir saja. Kamu sudah bantu aku. Baiklah, aku tahu restoran yang lumayan enak. Ayo. Aku kayaknya kebanyakan minum. Masa? Kamu kelihatannya baik-baik saja. Waktu kuliah dulu, semua orang bilang kita pasangan serasi. Sayangnya karena perintah keluarga, aku harus keluar negeri 3 tahun. Kalau enggak, mungkin sekarang kita sudah berkeluarga. Ayo, minum. Ayo. Gary, 3 tahun bisa ubah banyak hal. Halo, Aku tunggu kamu 3 jam di mobil. Terus baru tahu kamu sudah pergi. aku lagi makan sama teman. Lupa kasih tahu kamu pulang dulu saja. Kamu minum alkohol. Menyebalkan. Aku tutup. Kamu Ezra kan? Aku Gary. Pernah dengar namaku kan? Aku tahu kamu. Kamu teman kuliahnya Dea. Ya,
Ini aku. Dulu aku nggak di kota Haru. Mulai sekarang, aku yang jaga Dea. Aku harap kamu tahu diri dan tinggalkan dia. Kita saling jaga muka. Ezra, Gary tadi kebanyakan minum. Aku lagi makan sama dia. Berkat bantuannya, aku bisa dapatkan proyeknya. Nanti aku pulang sendiri. Sudah dulu ya. Maaf Dea. Aku terlalu benci sama dia. Aku benci dia ambil 3 tahun waktumu. Tadi aku terlalu terbawa emosi. Tapi yang aku bilang tadi tulus. Nggak apa-apa. Aku ngerti. Sekarang sudah malam. Kita sudahi dulu. Kamu buru-buru? Begini saja. Untuk masa muda kita, ayo minum lagi. Yang terakhir, ya? Ayo minum.